data yang dimiliki unit yang disabilitas itu pastikan kursinya masuk gitu. Misalnya kuotanya sebenarnya cuma 173, tapi kalau difabelnya ada 200, ya kuotanya harus 200 gitu kan. Karena sistem itu harus memudahkan untuk pemenuhan hak difabel untuk sekolah di tingkat SMP itu tidak boleh dihalangi gitu. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Joni Yulianto dan salam inklusi. Waktu video ini diambil ini hari Jumat. Kita biasanya di Sigap itu kalau hari Jumat ada makan siang bareng. Enggak ding, kalau makan siangnya setiap hari. Tapi menunya spesial. Makan gratis ya Mas? Makan gratis. Yeah. Nah, ini dengan Mbak Nini dan Mas Udin. Tadi kita rencananya mau ambil podcastnya pas makan siang, jadi sekalian makan siang. Tapi karena keburu lapar semua, maklum mereka kerja keras, jadi cepet lapar teman-teman. Sehingga nggak jadi sambil makan siang. Jadi podcastnya habis makan siang, kemudian kita mau ngobrol-ngobrol sebelum nanti ada rapat gitu. Jadi ini kontennya pendek saja, dan mumpung Mas Udin yang masih di tengah-tengah laporan itu sedang pusing, jadi kita tarik sebentar untuk berpodcast. Mas Udin ini adalah Wakil Direktur Urusan Keuangan dan Kemitraan di Sigap, kemudian dan juga koordinator apa Mbak Nini? Koalisi untuk advokasi. Malah aku yang Koalisi untuk advokasi difabel. Wah, koalisi untuk advokasi difabel kuat. Pak Kuat. Jadi kalau teman-teman yang di Jogja ada urusan yang perlu diadvokasi, ini silahkan berkontak dengan Mas Udin. Wow. Tambah berat tugasnya. Nah, kalau Mbak Nini itu salah satu tim yang mengelola program Solider, strengthening social inclusion for disability equity and rights gitu, atau apa, penguatan inklusi sosial untuk hak-hak dan kesetaraan difabel, dan kebetulan juga salah satu anggota dari forum apa, Mbak? Forum P3HPD, penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak. Oh iya, Forum P3HPD. Jadi itu P3HPD, penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Nah, itu gitu. dia. Jadi saya bersama dua orang yang tepat untuk mendiskusikan beberapa hal terkait dengan isu yang viral belum lama ini. Nah, kebetulan salah satu pelakunya yang memviralkan adalah Mbak Nini. Jadi sebagaimana yang ada di beberapa media termasuk Solider, nanti bisa dibaca oleh teman-teman di bawah ini ya, biar editornya agak repot. Ada beberapa berita dari Tribun, dari mana lagi waktu itu? CNN, ada Jawa Pos, banyak sih kayaknya. Banyak ya. Radar itu yang memberitakan isu yang cukup mengejutkan gitu ya, karena kota Jogja itu katanya adalah salah satu kota inklusif. Kita di Provinsi DIY juga punya perda terkait dengan perlindungan pemenuhan hak penyandang disabilitas atau difabel, tapi 39 anak difabel itu tidak dapat mengikuti seleksi atau penerimaan peserta didik baru di tingkat SMP, dan ini baru saja terjadi. Nah, detail tentang cerita itu ada di kontennya Solider. Nah, teman-teman nanti bisa temukan juga kontennya di di deskripsi ya. Kita juga bisa bikin ini ya, playlist ya, satu playlist gitu.
Nah, di sana teman-teman bisa simak cerita tentang bagaimana advokasi itu dan kemudian hasilnya gitu. Tapi pertanyaan saya sebetulnya untuk memulai ini ke Mbak Nini barangkali. Gimana ceritanya Mbak sampai kemudian sistem yang sudah dibuat itu kemudian sampai nggak bisa terakses dengan baik oleh orang tua dari 39 anak itu sehingga nggak bisa daftar di sekolah negeri? Ya sebenarnya mendaftar ya Mas ya, mendaftar. Tapi memang untuk yang tahun ini kan berbeda sistemnya dengan yang tahun sebelumnya. Yang tahun ini siswa difabel itu hanya bisa mendaftar di 3 sekolah negeri saja ketika PPDB itu. Jadi ketika di 3 sekolah negeri itu sudah penuh kuotanya, mereka ya terlempar dari sistem begitu. Jadi seperti peserta PPDB yang umum juga. Nah, sementara kalau yang sebelumnya mereka siswa difabel ini mereka mendaftar offline melewati ULD, Unit Layanan Disabilitas Pendidikan Kota Jogja. Jadi mereka bisa memilih ke SMP manapun di 16 SMP itu kalau yang tahun sebelumnya. Kalau yang ini kemarin 3 itu penuh terus terlempar ya sudah, akhirnya mereka disarankan ke swasta begitu Mas. Jadi semua yang difabel hanya diminta hanya boleh daftar di 3 itu. Iya, karena sistem PPDB-nya seperti itu. Sebenarnya kalau kuota semua terpenuhi, logikanya ini hanya 6 yang terlempar karena kan kuota untuk PPDB-nya 173 di 16 SMP negeri di Kota Jogja. Sementara yang mendaftar itu 179 siswa difabel. Nah, artinya kan dari 179 harusnya 173 tadi terwadai ya. Jadi hanya tersisa 6 yang nanti terlempar begitu. Iya, dari salah satu penjelasan yang tak ikuti itu kan kalau nggak salah Dinas Pendidikan menyampaikan kalau mereka itu juga nggak mengantisipasi kalau data kalau ternyata difabel yang mendaftar di SMP itu ternyata sebanyak itu. Nah, itu yang menjadi ceritanya itu keprihatinan kita ya. Artinya kan sebenarnya hal seperti ini sudah diantisipasi ya oleh ULD terutama karena kan ini ULD menjadi semacam resource center atau kalau bisa dibilang vokal poinnya ya, terkait dengan pendidikan inklusif ini. Jadi harusnya sudah terpetakan berapa siswa yang lulus dari SD tahun ini begitu, kemudian artinya kan ini diasumsikan akan mendaftar semua ke SMP negeri ya. Jarang lah yang pilihan pertama swasta itu juga jarang gitulah. Ya, artinya di sini untuk asesmennya, antisipasinya kita berharap untuk tahun depan bisa diperbaiki ya, terutama juga koordinasi dengan dinas pendidikannya begitu, antara ULD dan dinas pendidikan. Kalau yang tahun ini saya melihatnya kok jadi kurang sinergis juga begitu, karena harusnya dinas pendidikan cukup melibatkan ketika akan menyusun sistem PPDB-nya ya, juknisnya misalnya begitu. Jadi kalau dari ULD kan bisa memberikan sudut pandang nih, kalau yang sistem seperti ini akan menyulitkan bagi siswa difabel begitu. Apalagi di tahun ini Mas Joni itu orang tua difabel itu juga tidak cukup terinformasi dengan perubahannya sistem ini gitu. Jadi orang tua masih berharap atau masih berharap besar anaknya tetap masuk ke SMP negeri karena pengalaman yang tahun-tahun sebelumnya ya siswa difabel masuk semua gitu. Gitu. Ya betul. Nah berarti kan setidaknya ada beberapa hal yang ini penting dicatat terkait dengan sistem PPDB saat ini ya. Misalnya yang pertama
tadi soal kan semuanya lulusan SD nih, difabel ini, nah, kenapa dan ada Dapodik, Dapodik di mana di situ tercatat semuanya data, ada jumlah difabel berapa, siapa saja yang lulus di tahun ini, kemudian mereka pasti diproyeksikan akan daftar sekolah. Artinya kalau data itu digunakan saja, kan tidak mungkin dinas pendidikan itu tidak bisa menghitung berapa yang akan daftar sekolah, kan gitu ya? Betul. Pasti bisa menghitung. Yang kedua, sudah ada unit layanan disabilitas yang salah satu tugasnya menurut Permen 48 2023 itu kan memang melakukan assessment, kemudian juga mendukung untuk supaya kemudian bisa bersekolah. Nah, benar yang disampaikan Mbak Nini, ini nggak sinergis. Yang ketiga tadi terkait dengan kalau sistemnya kemudian berganti, bagaimana itu disosialisasikan dengan baik kepada orang tua siswa yang bersiap untuk menyekolahkan siswa-siswinya. Iya, betul. Nah, saya ke Mas Udin, ini ada 3 hal yang setidaknya ditemukan dari kasus ini ya, walaupun mungkin nanti bisa berkembang begitu, karena nanti kita gali juga, karena kan teman-teman juga melaporkan ke ORI dan ORI sedang mengidentifikasi apakah ada maladministrasi dan sebagainya. Tapi menurut Mas Udin sebagai koalisi untuk advokasi difabel, nah itu gimana melihat 3 permasalahan ini gitu, lalu kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh jaringan? Oke, terima kasih Pak Joni dan Mbak Nini ya informasi awal. Jadi nggak usah tegang-tegang, Mas. Oh ya. Oke Pak, jadi tegang ya. Jadi kalau saya melihat kasus ini, permasalahannya adalah di Dinas Pendidikan Kota itu unit layanan disabilitasnya kerjanya sudah bagus gitu. Cuman di Dinas Pendidikannya, sistem dan kepala dinasnya belum punya perspektif yang sama gitu. Jadi kalau soal data unit layanan disabilitas itu kan datanya udah komplit ya, 179 dan nggak meleset lah. Itu sudah ada. Kemudian sistem yang harusnya sistem yang disediakan harusnya itu memudahkan difabel untuk ke sekolah gitu. Jangan sampai sistem yang baru itu justru membuat difabel tidak masuk sekolah, berarti sistemnya yang salah kayak gitu. Nah, kalau yang salah lagi adalah kuota itu sebenarnya bisa di-create karena itu kan kebijakannya Dinas Pendidikan ya. Dinas Pendidikan harusnya meminta data unit layanan disabilitas Kota Yogyakarta berapa difabel yang mau lulus SD. Kemudian kuota itu harus diutamakan dulu, difabel masuk dulu gitu. Jadi yang lain kurang gitu, karena afirmasi itu sebelum tahun ini, tahun sebelumnya itu udah terpenuhi dulu gitu. Kalau saya mengamati, jadi terpenuhi dulu, masuk dulu, baru sisanya itu dilempar ke zonasi reguler, seperti itu gitu. Tapi di tahun ini justru kota melakukan hal yang terbalik. Kuota afirmasi itu di waktu yang sama dengan zonasi yang reguler. Jadi begitu waktu selesai bareng sama reguler gitu. Tuh. Kemudian yang salah lagi, sosialisasi tentang sistem PPDB yang baru, itu unit layanan disabilitas tidak punya wewenang untuk mensosialisasikan. Gitu. Itu yang salah. Jadi sosialisasi itu dilakukan oleh Dinas Pendidikan secara umum di masyarakat gitu. Menurut mereka informasinya sampai ke RT RW. Tapi kita juga belum cek. Tapi yang disayangkan unit layanan disabilitas yang punya data kok nggak diajak ikut membantu sosialisasi, terutama untuk teman-teman difabel ke orang tua kayak gitu. Jadi ada miss. Ke depan
tadi salah satu usulannya data yang dimiliki unit yang disabilitas itu pastikan kursinya masuk gitu. Misalnya kuotanya sebenarnya cuma 173, tapi kalau difabelnya ada 200, ya kuotanya harus 200 gitu kan. Karena sistem itu harus memudahkan untuk pemenuhan hak difabel untuk sekolah di tingkat SMP itu tidak boleh dihalangi gitu. Itu satu. Kedua, sosialisasi harus di unit layanan disabilitas punya wewenang itu juga, punya anggaran untuk sosialisasi. Itu yang penting. Kemudian yang dilakukan juga selain dinas pendidikan itu kita agak luput di jaringan masyarakat sipil untuk membuat pengaduan itu yang sifatnya bareng-bareng ya. Kota itu untuk unit layanan disabilitas saya saja jauh lebih bagus gitu dibanding yang lain ya. Di kabupaten kota statement untuk semua difabel diterima itu statement di Juni. Jadi sebelum proses itu mulai ya. Cuman Juni sudah ada statement itu. Sudah ada statement. Cuman tidak ada satu lembaga gitu. Kita belum ngecek juga apakah Bantul, terus Sleman dan kabupaten yang lain itu juga menerima pengaduan dan teman-teman atau masyarakat yang melihat acara ini gitu ya. Jadi juga bisa melapor juga. Jangan-jangan ini fenomena gunung es ya, yang banyak yang lain kota ya belum, banyak yang lain tapi tidak muncul gitu ya. Itu baru awal ya. Terus menurut informasi juga ini setelah masuk ya, profil assessment itu memang unit layanan disabilitas Kota Yogyakarta sudah bagus, sudah ada. Tapi yang terlibat baru psikolog dan jurusan PLB ya. Tentu kenapa nggak melibatkan praktisi gitu. Nah itu mungkin juga lebih baik. Kemudian harus dibangun kerjasama juga teman-teman jaringan. Mungkin juga jadi diskusi juga ya, diskusi bareng teman-teman yang di jaringan organisasi di Jogja atau yang di Kuat itu untuk mendiskusikan ini. Kemudian ini hal yang serius gitu ya. Jadi ke depan tidak boleh ada hal seperti ini dan harus diantisipasi gitu. Jadi misalnya diskusi dengan Dinas Pendidikan DIY dan itu menjadi penting agar kemudian tidak terulang kayak gitu. Dan ini masukan penting karena kalau unit layanan disabilitas yang mengusulkan itu tidak punya pengaruh apa-apa itu ya. Jadi jeruk makan jeruk lah gitu. Jadi kalau di jaringan itu akan lebih kuat, ya lebih mantep lah. Kemudian kota kan sudah canangkan kota inklusi, ya pendidikan inklusi. DIY loh, kota pelajar. DIY kota inklusi juga. Ada perda inklusi, perda difabel, perda pendidikan. Perda pendidikannya ada juga loh. Jadi makanya iya, perda pendidikan yang dulu digarap bareng dengan perdanya amandemen ya. Itu kan bareng ya, deal antara dua perda itu, yang satu usulannya DPRD, yang satu usulannya pemerintah dan dikawal masyarakat sipil. Itu kayak barter gitu ya. Jadi kalau satu ya udah ini yang ya. Usulan masyarakat disetujui untuk disabilitas, tapi yang pendidikan juga disetujui gitu ya. Iya, artinya itu. Jadi kalau di DIY kemudian ada proses penerimaan mahasiswa baru ya, yang difabel dijamin banyak peraturan, kemudian sistemnya justru membuat difabel tidak diterima kan ini ironis ya, penerimaan PPDB terburuk lah sepanjang masa. Semoga Kementerian dan Dinas Pendidikan nonton ini ya, karena highlightnya Mas Udin dan Mbak Nini ini tajam sekali. Yang pertama, kalau Mas Udin tadi menambahkan bahwa ya Jogja ini padahal sudah ada statement bahwa afirmasi untuk difabel, tapi kok faktanya
terjadi seperti ini. Kemudian yang kedua ini justru lebih buruk ya Mas Udin ya dibanding tahun sebelumnya gitu. Tahun sebelumnya afirmasi betul-betul diberikan, tapi ini afirmasi justru dibarengkan, atau bahkan afirmasinya kalau mau dibilang ya afirmasi setengah hati gitu. Afirmasi tapi sistemnya dibuat supaya kemudian bisa gugur dan seterusnya. Nah itu saya kira catatan penting. Dan yang berikutnya tadi soal jangan-jangan ini adalah fenomena gunung es yang yang kita tahu mungkin hanya 39 tapi ada banyak yang lain gitu. Sehingga teman-teman silahkan kalau memang ada cerita yang sama dari DIY, dari kabupaten lain, atau mungkin dari teman-teman dari daerah yang lain, provinsi yang lain, silahkan bisa nanti ada nomor WA di bawah situ, nomor WA-nya Sigap, editornya silahkan ya. Biar tambah repot editornya. Iya, terutama kan kalau yang di kabupaten lain itu ULD sepertinya baru di ini ya Mas, di kota ya. Nah itu saya belum kan? tahu. Saya belum pernah cek juga untuk yang Bantul sepertinya juga belum ada begitu. Jadi mungkin saja tidak terdetek begitu ada kasus-kasus yang siswa difabel tidak diterima di sekolah negeri. Karena kalau yang sebelumnya itu mungkin tidak sempat terblow juga, tapi pernah mendengar bahwa istilahnya tidak diterima ya, cuman seringkali dengan bahasa halus dari sekolah setempat begitu bahwa kita belum siap begitu. Jadi dengan menyampaikan nanti putra bapak ibu jadi tidak bisa terlayani dengan baik begitu. Nah ini kan sebenarnya semacam penolakan secara halus ya begitu. Walaupun memang waktu itu disampaikan semua sekolah wajib menerima siswa difabel gitu. Nah terus ini Mas Joni, saya yang masih juga menjadi pertanyaan saya ya, ketika siswa difabel yang kemarin terlempar dari PPDB itu kemudian direkomendasikan ke sekolah swasta, yang juga sekolah swasta kemarin disampaikan informasinya itu sudah bekerja sama dengan dinas pendidikan begitu. Tetapi apakah sekolah yang dipilih ini juga melalui asesmen terlebih dahulu nih terkait kesiapannya begitu kan? Kita kan nggak mau juga ya ketika takutnya asal diterima gitu aja ya. Diterima saja tetapi melempar tanggung jawab yang SMP negeri tadi loh. Kalau di swasta kan dia udah lepas tangan ya. Yang penting bayar gitu, maksudnya kota bantuan 4 juta setahun ya. Apakah kan nggak cukup cuma melempar itu sebenarnya? Iya, betul. Walaupun memang kemarin lewat Ombudsman RI kita mendapatkan informasi pernyataan dari Dinas Pendidikan Kota bahwa nanti siswa difabel yang akan masuk ke sekolah swasta yang sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan ini tidak akan dipungut biaya lain begitu di luar yang CPD. Nah, cuman memang ini juga kita perlu memastikan juga ya, ada pendampingan begitu untuk memastikan bahwa difabel yang masuk ke SMP yang menjadi rujukannya dinas itu ya betul-betul terutama betul-betul itu tadi Mas mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai ya begitu. Betul. Ya, artinya Mbak Nini sama Mas Udin sebenarnya ingin mengatakan walaupun kemudian dijamin diterima, tidak membayar lagi dan seterusnya, tapi sebenarnya ini belum win-win solution gitu ya kira-kira ya, karena nggak ada jaminan juga soal pelayanan dan seterusnya, apalagi ini sekolah swasta gitu. Artinya ini sebenarnya call-nya kepada dinas pendidikan nih supaya betul-betul dipastikan memang dipersiapkan dari sisi guru pembimbing khususnya, perspektif guru-guru yang ada di sana dan seterusnya, aksesibilitas juga, supaya kemudian betul-betul bukan hanya sekedar diterima lalu kemudian nanti di sana ya kita banyak belajar dari kasus-kasus yang lain, misalnya untung loh kamu sudah diterima di sini, kalau nggak di sini di mana lagi gitu. Nah, jangan sampai ada seperti itu begitu. Betul-betul penerimaan ini ya satu memang sebagai solusi, yang kedua memang punya
jaminan yang sama begitu untuk kemudian bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang baik gitu. Nah, ngomong-ngomong soal ini, Mbak Nini kan yang banyak komunikasi ya dengan baik dengan ORI, dengan ULD maupun dengan orang tua ya Mbak Nini ya. Iya. Bagaimana orang tua menerima atau menyikapi keputusan ini, hasil ini? Iya, karena dengan terlemparnya putra-putri mereka ke swasta itu kemarin juga sebenarnya sudah cukup membuat shock juga ya. Itu kemudian membawa kasus ini untuk kita follow up lebih lanjut. Itu kemarin juga mereka ada yang memang sudah energinya habis begitu ya. Tetapi memang ada yang tetap akan berjuang agar anaknya masuk ke negeri. Cuman kemudian setelah ada putusan yang seperti ini, akhirnya tetap saja tidak bisa masuk ke negeri. Ya mereka akhirnya ya sudah, tidak apa-apa, yang penting anak bisa sekolah begitu. Tapi memang dengan latar belakang kondisi ekonomi, mereka berharap yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan itu nanti real begitu Mas. Ya, informasi yang kemarin kita baru mendapatkannya kan lewat ORI begitu ya, dari Ombudsman RI menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan menjamin bahwa tidak akan ada pungutan biaya lain. Itu semoga memang nanti realitanya seperti itu harapannya. Baik. Nah, ya artinya ya ini sebenarnya kalau yang saya tangkap dari cerita Mbak Nini tadi, ya orang tua sebenarnya hanya soal ya mau nggak mau akhirnya harus menerima begitu gitu ya. Iya. Artinya ya kalau suruh milih sebenarnya tetap berharap supaya tetap bisa melanjutkan ke negeri gitu. Iya, kemarin sebenarnya begitu ya. Kan ada sempat komunikasi ya dari Ombudsman RI dengan kota, Dinas Pendidikan Kota, bahwa kalau misalnya bisa diupayakan pun nanti siswa ini tidak bisa memilih sekolah. Terus itu sempat saya sampaikan ke orang tua, dan orang tua nggak apa-apa Mbak, yang penting bisa masuk negeri gitu. Jadi poinnya ini negeri, karena gambaran para orang tua kalau masuk ke swasta itu pasti dengan beban biaya. Terus kemudian dengan kekhawatiran swasta yang seperti apa ya kira-kira gitu. Karena kita tahulah kalau untuk swasta juga mungkin masih banyak ya yang perlu dibenahi gitu loh Mas, terkait aksesibilitas gitu ya. Masih beda dengan yang negeri biasanya. Nah, oke, untuk kasus ini kayaknya kan memang ya ini hal yang paling bisa kita perjuangkan sampai saat ini ya, sampai pada ada pilihan itu begitu ya. Tapi tentu kan apalagi ini Kota Jogja, DIY yang kebijakannya sudah cukup banyak, Mas Udin tadi juga sampaikan harusnya nggak terjadi lagi gitu. Nah, kira-kira dari kasus ini apa yang bisa kita pelajari nih Mas Udin, dan kira-kira ke depan supaya ini nggak terjadi lagi gitu, barangkali dari sisi kuat kemudian juga sikap apa yang harus kita lakukan nih? Oh ya, kalau yang harus dilakukan gitu ya, jangan kita harus bareng-bareng gitu mulai sekarang membentuk, misalnya tahun ajaran baru itu kan Juni mulai, jadi membentuk pengaduan itu menjadi penting ya. Pengaduan lewat 2 jalur, misalnya dari teman-teman jaringan, organisasi seperti Sigap dan banyak organisasi di Yogyakarta, dan itu tentu menjadi pelajaran kita juga gitu ya. Selama ini kita sudah pasrah, maksudnya dengan adanya afirmasi yang 5% di kota, 3% di luar kota gitu, di Sleman itu 3% untuk difabel. Ternyata itu tidak cukup menjamin difabel bisa ke sekolah negeri ya. Karena kenapa sih pilihannya sekolah negeri? Karena yang negara punya kekuatan penuh
teman-teman jaringan juga advokasinya penuh, punya daya jiwa, bisa mengadvokasi bagaimana layanan terbaik ya di negeri sebenarnya. Memang saya informasi ada ketakutan kalau misalnya di negeri SMP negeri favorit, di SMP 5 ketakutan gitu. Justru harus dibalik, kalau di SMP negeri yang favorit harusnya paling ramah terhadap difabel gitu ya. Itu yang harus di catatan poin ya. Jadi kalau yang pinter gitu, maksudnya yang dianggap pinter, yang dianggap favorit itu justru yang orang tua difabel nggak perlu takut di sana gitu. Kalau itu ada orang tua difabel yang takut di sana, berarti ada problem di sekolah gitu dan di masyarakat serta kebijakan. Atau justru dari kepala dinas berstatement ya. Kan juga dari yang di-share ke teman-teman yang tidak berstatement itu hanya kota gitu. Saya belum lihat ya. Misalnya di Sleman kemarin menemukan bahwa semua difabel harus diterima di SMP negeri gitu. Kota Bantul ya, kota juga nggak ada statement itu. Kalau statement itu muncul kemudian dipublikasi media, itu pasti hal ini tidak terjadi gitu. Dengan bahwa statement kepala dinas itu harusnya udah beres ya. Nah itu yang nggak berani berstatement hanya di kota. Usulannya lagi adalah sekolahnya tuh ada 16 sekolah sebenarnya. Dan kalau mau sistem PPDB online, unit layanan disabilitas harusnya bisa membuka helpdesk atau apa yang disediain komputer, bisa daftar dari sana. Didampingi gitu ya. Cara daftar kemudian selalu update gitu. Karena kan dia punya data ya. Ada nomor kontak, setiap hari bisa tongkrong di unit layanan disabilitas itu. Jadi nggak ada kekhawatiran anaknya terlempar ke sekolah yang lain. Kalau dulu dengan sistem yang sebelum ini ya offline itu teman-teman difabel bisa pilih di 16 sekolah gitu. Sekarang itu 3. Memang statementnya bisa pilih yang 16 bebas gitu. Tapi ya dibatasi 3 gitu. Maksudnya dia tidak terbatasi oleh zona wilayah. Tapi kalau hanya bisa milih 3, ya itu sama aja. Tapi iya ya, ngomong ini mestinya beda memang mekanismenya dengan yang reguler. Karena kan ada kuota 5% itu. Jadi kan harus tahu yang 5% ini yang masih ada di mana gitu kan. Nah, itu di unit layanan disabilitas tahu. Ini yang belum terpenuhi itu tahu gitu. Tapi kasusnya mereka nggak punya kekuatan untuk mendorong. Ternyata setelah pengumuman selesai ada sistem pemenuhan kuota, dialihkan ke kuota. Memang kayak sistem yang di kota itu memang sudah dibangun. Kayak bagaimana difabel yang ini sudah nggak bisa masuk lagi gitu ya. Walaupun ini semoga hanya prasangka kita, tapi itu dilihat dengan begitu selesai di hari closing, kemudian di minggu depannya ya kita nggak sempat, itu udah hari Jumat ya, hari Jumat, kemudian Senin itu udah buka pemenuhan kuota gitu. Tentu udah cepet banget kan di SMP negeri kota itu kan jadi rebutan warga Jogja ya. Kenapa? Kemudian ketika kita di Jumat itu udah banyak yang media publish ya. Media publish, kenapa di Dinas Pendidikan juga nggak ngecek ini 39 nggak masuk, harusnya pemenuhannya di stop dulu. Secara logika ya, kalau mereka dia punya konsen yang bagus kan, karena kalau dia berpikirnya sistemnya salah, harus dikoreksi. Ini nggak ada yang nggak bisa masuk nih, stop dulu kuota pemenuhan gitu. Jadi sehari itu misalnya untuk difabel masuk ya. Kalau memang dia memang udah ditawarin tapi nggak mau kan pilihan beda. Nah, sisanya itu baru pemenuhan penampungan itu. Nah, ini sistemnya nggak langsung dipublish ke umum bahwa ini masih kekurangan daya tampung. Nah, itu jadi usulannya itu. Dan untuk jaringan tadi memang ya itu harus ada posko pengaduan, karena saya yakin lebih banyak
posko ya, karena yang tergabung di grup WA itu ada lebih dari 20-30 organisasi kecil-kecil ya yang di tingkat desa, apalagi Sigap punya dampingan desa inklusi di seluruh Indonesia ya 60, itu juga bekal ya, bagaimana gerakan kita itu menjamin bahwa hak pendidikan dasar itu juga harus dinikmati oleh teman-teman difabel itu. Nambahin Mas. Ya, monggo Mbak. Ya, mungkin selain tadi ya kita membuat posko begitu untuk PPDB, mungkin kita juga sebelum proses PPDB dimulai, kita perkirakan berapa bulan sebelumnya kita juga sudah merapat ya ke dinas pendidikannya, ke ULD-nya juga begitu, untuk memastikan bahwa sistem nanti yang akan dilaksanakan tidak merugikan bagi siapapun, terutama yang bagi siswa difabel gitu. Karena kalau yang melihat situasi kemarin itu kan jadi kita cukup responsif ya, responsif. Kemudian kita juga terkait juknisnya kita juga tidak terlalu memahami waktu itu begitu dengan adanya kasus itu. Jadi kita berapa ya, mungkin untuk penyusunan juknis itu kita bisa cari info nih di bulan-bulan apa kita apakah kemudian kita bisa masuk, artinya kan harusnya dari sisi pemerintahnya di sini dalam hal ini pendidikan, dinas pendidikan ya, itu juga menggandeng usernya ya, kita masyarakat begitu bisa memberikan masukan terhadap juknisnya. Nah terkait tadi ya yang sistem PPDB di kota, kemarin sempat mendengar bahwa ini sistemnya tuh sudah terkunci begitu. Tapi kalau saya, kuncinya ini kan sebenarnya ada yang membawa gitu. Jadi tinggal kuncinya diambil untuk membuka, selesai. Ya itu loh. Kan, jadi iya makanya. Ya makanya itu jadi kok kuncinya dibawa, tapi sebenarnya kan tahu siapa yang membawa gitu loh. Kuncinya dibawa lagi kan, tapi bukan untuk difabel ya. Tinggal ya dalam hal ini sebenarnya tinggal keberpihakannya kan ya. Itu. Ya. Ya sama ini penting juga nih, ya. Setelah ini juga mungkin kita belum audiensi ke kota ya, untuk ngobrolin isu ini. Jadi jangan-jangan mereka juga nggak mendengar atau karena nggak ada statement dari Dinas Kota Yogyakarta secara resmi di media untuk menjawab isu ini gitu. Jadi penting untuk yuk kita bareng-bareng ke Dinas Pendidikan Kota ya. Baik, terima kasih banyak. Saya kira pelajaran penting ini ya, soal bahwa memang keseriusan itu harus dibuktikan dengan ya kemauan untuk mengoreksi kalau memang diketahui ada kesalahan. Itu saya kira poin penting. Lawang wis ngerti tapi sudah tahu tapi kemudian beralasan soal kunci dan seterusnya itu kan. Tapi di sisi lain saya kira memang terlepas betapapun kebijakan itu sudah baik, memang tetap kasus ini membuktikan bahwa peran kontrol, monitoring dan juga advokasi dari kita bersama itu masih sangat penting gitu. Nah, Mbak Nini sama Mas Udin tadi sudah menyampaikan beberapa hal penting yang mestinya kita lakukan, mulai dari habis ini perlu ada dialog nih dengan Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi proses ini gitu. Tapi kemudian ke depan posko pendampingan itu juga perlu dipersiapkan jauh-jauh hari, baik oleh masyarakat sipil maupun juga oleh pemerintah. Terima kasih, saya tidak akan mengambil waktu kerja teman-teman terlalu lama. Jadi kita akhiri dulu obrolan kita, tapi ke depan akan banyak obrolan-obrolan menarik dengan berkolaborasi dengan Solidar TV. Terima kasih Mbak Nini, Mas Udin, dan kita ketemu lagi di konten berikutnya. Salam inklusi.